Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang apa itu pelanggaran penggunaan bahasa asing dan font unik pada nama dan deskripsi produk, tentunya bersama Shopee. Lantas kira-kira seperti apa ya terkait dengan pelanggarannya? Nah, silahkan saja teman-teman mencermati dan mengamatinya ya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini nih guys, tanpa skip ya, supaya tidak gagal paham. Dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita mengenai apa itu pelanggaran penggunaan bahasa asing dan font unik pada nama dan deskripsi produk. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap ya. Mari kita pelajari bersama-sama terkait dengan pembahasan tersebut. Penggunaan bahasa asing dan font unik ya, yang mana nampak pada layar kaca teman-teman, silahkan dicermati. Atau unik karakter, termasuk karakter dan simbol unik pada nama dan deskripsi produk, merupakan salah satu bentuk pelanggaran kebijakan Shopee. Dan di sini nampak terkait dengan catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahasa yang boleh digunakan pada nama dan deskripsi produk hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi silahkan teman-teman cermati. Bahasa asing yang bisa digunakan adalah bahasa Inggris ya. Oke, kita kemudian lanjut untuk poin yang kedua. Penggunaan bahasa asing dan font unik termasuk karakter dan simbol unik di luar ketentuan akan menyebabkan produk teman-teman gagal di-upload. Jadi seperti itu nih guys, terkait dengan ketika teman-teman melakukan ya penggunaan bahasa asing dan font unik ya pada nama dan deskripsi produk, yang mana bisa menyebabkan produk teman-teman gagal di-upload. Jadi untuk kelancaran dalam rangka upload produk, silahkan ikuti terkait dengan syarat dan ketentuannya, termasuk penggunaan bahasa asing dan font unik ya. Silahkan gunakan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Baik, kita lanjutkan nih guys. Perhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan berikut untuk mengupload produk menggunakan bahasa asing dan font unik ya, termasuk karakter dan simbol unik. Nah, beberapa anjuran di sini nampak pada layar kaca teman-teman beserta larangannya. Nah, di sini tampak saya sampaikan pula untuk anjurannya adalah gunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, dan alfanumerik karakter pada nama dan deskripsi produk. Sedangkan untuk larangannya, yang pertama, menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris pada nama dan deskripsi produk. Ini tidak diperbolehkan, makanya dilarang ya. Yang kedua, menggunakan font unik ya, termasuk karakter dan simbol unik dari kata-kata yang digunakan pada nama dan deskripsi produk. Jadi ini juga tidak diperbolehkan. Selain teman-teman menggunakan bahasa asing, selain bahasa Inggris tidak dibolehkan, juga penggunaan font yang unik ya dan simbol yang unik. Ini juga dilarang, melanggar ketentuan ataupun kebijakan Shopee nih guys. Hadirin sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut nih guys. Berikut adalah contoh.
contoh penggunaan bahasa asing dan font unik ya, termasuk karakter dan simbol yang unik. Yang benar dan salah pada nama dan deskripsi produk. Nampak di sini contoh sebagai berikut ya. Nama produk penggunaan font atau karakter atau simbol unik ya, yang mana nampak pada layar kaca teman-teman. Ini bentuk yang tidak sesuai ya, karena disilang itu artinya melanggar ketentuan ataupun kebijakan Shopee. Begitupun dengan nama produk menggunakan alfanumerik ya, karakter. Ini seperti apa? Nah, tentunya diperbolehkan ya, sesuai dengan ini dia teman-teman ya, anjuran. Gunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan alfanumerik karakter pada nama dan deskripsi produk. Itu diperbolehkan ya. Tandanya adalah centang hijau di sini ya. Jadi silahkan teman-teman cermati sebuah contoh ya. Contoh berikut mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang ya. Oke, kita lanjutkan. Nama produk menggunakan bahasa Jepang. Bagaimana teman-teman responnya? Ya, tentunya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena untuk bahasa hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Selain itu dilarang ataupun tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan nih guys. Di sini nampak nama produk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bagaimana responnya? Ya, tentunya boleh ya, karena sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Nampak di sini di centang hijau ya, nampak pada layar kaca teman-teman. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk deskripsi produk menggunakan bahasa Spanyol. Ayo, kira-kira bagaimana? Boleh ataukah tidak? Tentunya di sini dilarang ya, tidak dibolehkan. Di sini nampak ya. Nah, ini dia bentuk contoh deskripsi produk menggunakan bahasa asing yang lain ya, sesuai dengan anjurannya. Di sini contohnya adalah menggunakan bahasa Spanyol ya, itu tidak diperbolehkan. Dan tentunya ketika teman-teman melanggar ketentuan tersebut ya, yang mana di sini nampak pada layar kaca teman-teman menyebabkan gagal di dalam upload produk ya, karena tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan kemudian yang terakhir di sini nampak pada layar kaca teman-teman ya, deskripsi produk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bagaimana? Ya, tentunya ini diperbolehkan ya. Tandanya adalah centang hijau seperti ini, yang mana nampak pada layar kaca teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, beberapa contoh terkait dengan penggunaan bahasa asing dan font yang unik ya, termasuk karakter dan simbol unik. Jadi contoh-contoh ini ya, silahkan teman-teman bisa dijadikan sebagai referensi ya dalam rangka upload produk dengan mengikuti kebijakan-kebijakan Shopee yang telah ditetapkan ya. Mulai dari nama produk ya, nampak di sini pada layar kaca teman-teman, sampai dengan deskripsi produknya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, dan ini berlaku bagi penjual ya, dimanapun Anda berada. Lantas cara untuk mendapatkan informasi seperti ini bagaimana nih Kang? Baik, kita kembali ya, kita close terlebih dahulu sampai nampak terkait dengan layar utama dari aplikasi ini seperti ini ya. Ketika teman-teman belum update aplikasinya, jadi silahkan saja diperbarui. Kemudian kita lanjut dengan cara klik di sini ya, notifikasi. Kita klik secara bersama-sama. Nampak seperti ini pada layar kaca teman-teman ya. Terdapat dua kategori, notifikasi saya dan kategori notifikasi toko. Karena kita sebagai penjual ya, maka kita fokus pada kategori notifikasi toko. Kemudian kita scroll ke bawah,
terkait dengan info Shopee yang terbaru. Nampak pada layar kaca teman-teman di sini ya. Hindari ini sebelum upload produk. Nah, seperti apa pembahasannya? Apakah sama ya ataukah tidak? Pastikan tidak menggunakan bahasa asing dan font unik untuk nama dan deskripsi produk untuk menghindari terkait dengan gagal upload ya. Oke, kita klik secara bersama-sama. Ternyata setelah kita cermati pembahasan pada kesempatannya berbahagia ini adalah sama persis ya mengenai apa itu pelanggaran penggunaan bahasa asing dan font unik pada nama dan deskripsi produk bersama Shopee nih guys tentunya ya. Jadi salah satu penyebabnya produk teman-teman selalu gagal di-upload bisa jadi salah satu alasannya adalah ini ya, penggunaan bahasa asing dan font yang unik ya, sehingga gagal dalam upload produk. Jadi silahkan teman-teman ya untuk meminimalisir terkait dengan kejadian-kejadian tersebut, silahkan gunakan bahasa-bahasa yang direkomendasikan pada nama dan deskripsi produknya. Seperti apa? Seperti ini ya, gunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Boleh dipadukan ya, karena ini bahasa yang diperbolehkan ya. Bahasa yang lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dilarang nih guys. Jadi seperti itu teman-teman. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mengenai pembahasan kita pada kesempatannya berbahagia ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat sore. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di sore yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.